Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sakbabatan srek ya. Kembali lagi di channel Edia Dista. Sebelum tak mulai video reaction ini, jangan lupa bagi yang sudah subscribe silahkan bantu dong naikin push like-nya. Bagi yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Sebelum kita simak videonya, jangan lupa seperti biasa, rutinitas seperti biasa, siapkan kopi, siapkan cemilan, duduk manis sambil melihat video ini. Walaupun sekarang lagi suasana tegang-tegangnya, kita buat santai, kita buat relax saja ya. Kita nggak usah ikut-ikutan yang di atas karena kita harus bawah, kita cukup menyimak saja ya. Menyimak saja ya Bolo ya, yang jelas kita cukup menyimak. Ya kita cukup tahu sudah hal biasa dalam sebuah kelompok, dalam sebuah acara atau dalam sebuah apa, kalau yang sudah berurusan dengan money itu sensitif ya Bro ya. Dibahasnya sampai Papi Tomli ikut turut tangan yes. Langsung saja kita mulai VT yang pertama ya Bro ya. Kok ini patas ya Bro. Karpe kepiye ini. Sapi dijak ngomong sapi diarahke. Sapi, tapi sapi ya ono sing nurut sih Bro. Ya ono wae sing nurut sapi ki. Iki ngene iki ngomong. Kowe iki ayo mlaku to, kono mlaku rono. Kowe iki kon tak kon mlaku rono lho ngono. Iki malah ngomong karo kewan ya iki. Kowe iki karep kuwi tak kon rono lho Pi. Ayo mlaku kok malah mandek, kowe iki tak kon mlaku rono, ora gur mandek ning ngono kuwi. Karep kuwi kowe tak jak mlaku rono. Pegang HP satu enggak? Apa? Ini ada satu HP lagi enggak? Mana? Ini nih. Oke. Berarti ini live-nya sama Mas Roni ya. Aku kok gimana ya? Lihat situasi ini kok. Ya piye ya Bolo? Ketik TikToknya Ustadz Imanuddin. Ustadz Imanuddin. Tadi udah tak buka. Sampun Bi. Udah. Postingan yang terbaru. Sudah beberapa sih tadi postingannya yang terbaru. Udah tambah lagi Bi. Lah iyo. Ojo kemudian kayak rame-rame maru dodolan ngetarani ngono lho Rek. Iya, maksudnya ini loh, maksudnya semua orang itu mempunyai tujuan ya. Lu enggak, bentar dulu. Iya. Coba dilihat yang benar. Caption-captionnya. Gini piye Belo nek menurutmu tentang situasi kayak begini? Tapi kalau menurut aku pernah masuk organisasi, bahkan grup motor atau grup apa. Ya rusak, pecah tuh ya cuman gara-gara gini, money. Ya money itu memang gimana? Memutus tali silaturahmi. Pak Ustadz, kalau bikin goro-goro sama saya hati-hati loh. Warning. Coba lihat dulu. 3.000 mata memandang, silakan lihat gitu loh. Iya. Kenapa harus meredupkan orang lain? Kalau pengen bersinar gitu loh. Maksudnya Papi? Oh iya. Nggak, aku sekarang bingung. Aku nggak mau nyebutkan brandnya loh ya. Aku nggak mau nyebutkan brandnya loh ya. Cuma kawan-kawan Sobat Ngarit ini kan cerdas. Postingan Ustadz Imanuddin yang terbaru apa? Oh berarti ini maksudnya Papi itu gini. Oh setelah kejadian ini langsung jualan gitu maksudnya. Maksudnya nyari follower buat jualan seperti yang kemarin. Apa gimana maksudnya Papi? Kalau penangkapan kalian gimana Bro? Penangkapan kalian apakah seperti itu?
Suara siapa tuh? Janganlah bersinar dengan meredupkan orang lain gitu loh. Sampai Yun tutup akun. Ternyata kok ini tak kualitasnya. Oh, Juga dihujati, Bi. Enggak gini loh. 3.500 corok mata memandang. Lihat TikToknya Ustadz Imanuddin. Pantas Sudah, Bi. seperti itu. Sudah. Tolong. Kalau saya sih gini ya, saya tidak ingin membela siapa-siapa di sini ya. Tapi yang saya sayangkan tuh, kenapa langsung AVT atau apa ya? Apa kira-kira sudah lewat pendekatan dulu apa? Alangkah baiknya lewat pendekatan dulu, maksudnya tuh lewat WA dulu. Kalau nggak punya nomor WA-nya kan bisa DM. TT kan tetap ada kan, DM dulu. Dirasa nanti kalau sudah WhatsApp ataupun DM tidak memuaskan, baru up di VT atau up di sosial media. Karena apa? Karena ini ranahnya udah mencakup uang. Itu sensitif bener kalau udah mencakup itu. Beneran no. Coba lihat captionnya. Coba lihat kontennya. Apakah pantas? Aku udah lihat, Pi. Aku udah lihat. Pantas nggak seperti itu. Membuat Mas Semar dihujat, membuat Soraya dihujat, membuat Iyun TikToknya dihapus. Oh, Hanya sekedar untuk engagement, kemudian promosi produk. Pantas nggak seperti itu? Nggak, dalam hati nurani kita pantas nggak seperti itu? Ya. Ya. jadi itu alasannya belum. Alasannya masih tutup akun karena hal ini. Sangat-sangat sekali ya. Lebih baik saya berkawan dengan mantan orang-orang yang bejat daripada saya berteman dengan orang yang beriman tapi munafik. Terima kasih. Sampai Papi Tomli aja turun tangan loh, bro. Turun tangan, kata-katanya langsung menusuk ya. Emang ini bener ini langsung jualan apa langsung jualan ya, bro? Live-nya juga langsung jualan. Nggak ngikutin live-nya sih soalnya. Tapi memang polemik pertama memang dari Vitimasnya ini mengunggah bahwa ya soal donasi sih. Kalau soal donasi kemarin saya nggak hadir sih, jadi ya nggak begitu tahu aku. Coba kita jelasin, Pak. Jangan membuat Kita dengerin, Pak. seakan-akan Sobat Ngarit itu ajang orang memanfaatkan. Kapan kita berdonasi? Pak Kresin, kita Kapan keras kita nih, Bro. minta-minta? Sobat Ngarit kompak. Orang-orang teredukasi. Ya sejak awalnya kompak banget loh. Awalnya kompak banget. Jangan nggak ada kayak gini. Kenapa kok sekarang kok banyak kayak gini gitu loh. Orang-orang yang kompetensi. Orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang penuh kasih sayang dan tolong menolong. Betul. Janganlah ya gara-gara hanya masalah sensitif kita jadi tercerai-berai. Eman perkawanan nih, jangan lihat Mas Yun, jangan lihat Tom Liwafa lah. Lihat kawan-kawan kalian, ya karena kalian sama-sama Sobat Ngarit. Lihatlah perkawanan kita. Betapa kebangganya kita menggunakan atribut Sobat Ngarit ketemu dengan orang-orang. Betapa kebangganya kita bisa keluar negeri pakai Sobat Ngarit. Betapa bangganya kita. Mantap, ya memang ada yang sudah keluar negeri. Tapi memang kalau aku pribadi ikut Sobat Ngarit ya karena sejak kecil saya suka sama sapi. Sejak kecil sudah ada melihara sapi. Kalau sekarang masih melihara, tapi orang yang tak suruh melihara, bukan saya sendiri ya. Karena kalau di sini sudah nggak mungkin kan. Betapa bangganya kita bisa mengenal orang-orang hebat dari Sobat Ngarit, berapa bangganya ya. Betul. Jadi kalau kemudian ada friksi-friksi terkait sampai sekarang masih tutup akun, ya silahkan kita sama-sama berbenah, silahkan kita sama-sama kita memahami, ya apakah dengan kita menghujat-hujat Mas Roni, Mas Semar atau Mas Yun itu bagus.
Enggak, Bu. saya rasa kurang bijaksana. Ya, saya rasa kurang bijaksana, dan Sobat Karir pun juga nggak perlu menghujat yang namanya Fauzana, Mas Imanuddin. Ya, memang dari dulu satu persatu nggak tahu menyingkir dari Pak RT, terus Muksim atau siapa, Maksim atau siapa itu, terus Mas Bayu Sono, kok banyak yang itu ya, banyak yang menyingkir tuh ada apa ya? Kenapa kok sekarang jadi kayak gini, malah ada ribetnya kayak gini? Sebenarnya kalau nggak fit itu nggak siap, mungkin nggak sekeru ini sih. Tapi ya itu proses buat pembelajaran, proses buat semakin pendewasaan ya. Pendewasaan sebuah organisasi. Mungkin untuk mengadakan suatu acara memang nggak mudah, karena kan di dalam Sobat Ngarit sendiri belum ada kasnya kan, tetap harus mencari dana, harus mencari donatur atau enggak dari kantong pribadi, soalnya kasnya belum ada. Beda kalau kas sudah ada. Mas Bayu Sono Keling. Iya, Mas Pak Bayu RT. kemana sekarang, Pak RT? No, nggak perlu jatuh-jatuh mereka juga. Apapun langkah-langkah mereka yang kurang tepat, apapun itu, Iya, nggak perlu. semua manusia karena punya salah. Sobat Ngarit pesan bukan gara-gara Papi Tomli, Sobat Ngarit pesan bukan gara-gara Mas Yun, apalagi Mas Semar, apalagi Mas Roni, enggak. Sobat Ngarit besar karena kita punya visi misi yang sama. Kita orang desa, kita orang daerah, kita pengen sukses, Iya, Bi. kita pengen banyak sahabat. Ya, sekian dari saya, Arisal Tomli Wafa, yang kalau jam 10 pagi sampai jam 6 malam anggota DPR RI, yang lepas dari jam itu saya hanya orang biasa. Siap, Bi. Kita duduk sama rata, kita maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangat jelas ya, dibuka sama Papi Tomli, kenapa masnya kok upload video itu, membuka itu. Mungkin pertanyaan saya cuma satu, apakah sudah diomongin lewat jalur pribadi atau japri ya? Kalau sudah nggak ada di titik temu ya nggak ada masalah sih di app. Tapi kalau tiba-tiba dari langsung di app, kok kesannya sebagai orang Jawa kok piye bro loh. Emang Jawa kan sing diutamakan kan yaitu kekeluargaannya, rembukannya apik-apik sih. Terus setelah tidak ada jalan, setelah jalannya buntu, baru salah satu caranya di app. Kasus apa sih yang nggak bisa diselesaikan lewat app, lewat VT? Semua bisa diselesaikan, termasuk kasus-kasus yang besar itu ya. Kalau ini menurut saya cuma miscommunication ya, kalau menurut saya ya. Soal sumbangan itu kan, kalau menurut saya itu nggak ada paksaan sih, nggak ada unsur paksaan. Kita sebagai anggota ya, dari diri kita pribadi ya, berarti kan orang yang dimintain itu, orang itu dipandang bahwa dia itu punya. Nggak mungkin kan kalau mau meminta ke orang yang dipandang nggak punya. Berarti kalau orang itu diminta, berarti orang itu dirasa cukup, dirasa punya gitu ya. Makanya sampai Mas Roni berani meminta, berarti kan orang itu termasuk orang penting, orang itu termasuk orang punya gitu, ya kan? Itu penjelasannya dari Papi Tomli ya, beliau. Gimana kalau pendapat kalian semua? Tolong komentarnya.